namanya tentang ahli bait ini memang diskursus masa lalu sebenarnya Mas Yusuf, yang sampai saat ini masih menarik, belum ada hakimnya. Dan apa yang dinarasikan oleh cendekiawan NU Dr. Ribut Nurhuda ini adalah salah satu perspektif daripada diskursus nasab masa lalu yang sampai hari ini masih terjadi, di mana kalau kita berawal dari ayat innama yuridullah liyudhiba ankumur rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, itu yang harus kita garis bawahi. Ada beberapa kalimat. Pertama yuridu, kemudian ahlal bait, kemudian ar-rizza wa tathhir. Nah, lafaz yuridu di situ apakah betul maknanya yaqdi, Allah telah menentukan, atau yuridu Allah bermakna yuhibbu, Allah senang gitu. Itu akan berbeda nanti daripada kesimpulannya Mas Yusuf. Kalau misalnya kita memaknai yuridullah liyudhiba ankumur rizza ahlal baiti, Allah misalnya menentukan, Allah mentakdirkan kalian wahai ahli bait untuk dihilangkan segala kejelekannya dan disucikan. Berarti memang itu nadaman ahlu baitil Mustafa Tuhuri itu tepat. Tapi ketika misalnya yuridu itu bimaknanya yuhibbu, yuridullah, yuhibbullah, liyudhiba ankumur rizza ahlal bait, ini maknanya jadi berbeda. Karena apabila kita ingin untuk memahami sepaham-pahamnya sebuah ayat Al-Quran, maka yang pertama biasa ambil oleh para mufassir adalah kalimat yang sama yang digunakan Allah di tempat yang lain. Lafaz yuridu di dalam Al-Quran ada beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan yuridu. Misalnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yuridullahu ayyatuba alaikum, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Lafaz yuridu di tempat lain itu maknanya yuhibbu. Maknanya Allah ingin. Tidak Allah telah menciptakan kemudahan itu sedemikian rupa. Tetapi ketika Allah ingin melihat kamu dalam kemudahan, jangan engkau menjadikan dirimu dalam kesusahan, dalam kesulitan, milih-milih yang sulit-sulit, hukum milih yang sulit. Allah menginginkan kemudahan. Bukan Allah telah mentakdirkan itu, tetapi Allah memberi pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Sedangkan Allah senangnya kamu memilih yang mudah. Begitu pula ayat yuridullahu ayyatuba. Allah inginnya mentobati kalian. Jangan berdosa. Berdosa silakan ketika belum sadar. Cepat-cepat taubat. Karena Allah ingin, Allah suka, Allah cinta, kamu bertaubat. Aku ingin mentobati kalian, memberikan taubat pada kalian. Itu yuridu, itu maknanya yuhibbu. Dalam keadaan makna yuridu itu adalah yuhibbu, maka sebenarnya ahli bait itu tidaklah idhabur rizzi. Jadi idhabur rizzi itu belum terjadi. Jadi ahli bait dia itu suci, itu belum terjadi. Tinggal makna ahli baitnya ini, apakah dia mau memilih kesucian itu atau mau memilih lain. Buktinya, dalam satu perspektif bahwa ahli bait itu termasuk adalah Bani Hasim dan Bani Muthalib, al-mawjuduna fi zamanin Nabi, Abu Lahab memilih dia kafir. Padahal dia paman Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak memilih tathhir, tapi dia memilih ar-rijza. Nah, ini berarti yuridu di situ memang maknanya makna yuhibbu. Jadi ahli bait tidak maksum dalam hal ini, di dalam perspektif yang makna yuhibbu itu. Kemudian garis bawah yang lain adalah lafaz ahlal bait, seperti salah satu interpretasi yang ditarjih oleh Dr. Ribut Nurhuda, penulis buku ahli bait itu, bahwa innama ahlu baiti khamsah, yaitu Sayyidina Muhammad, Siti Fatimah, Ali, Hasan dan Husain saja. Itu ahlul kisah. Dan ini adalah interpretasi yang paling kuat. Karena memang menurut Dr. Ribut. Dan ini berbasis metodologi penelitian hadis dan lain sebagainya. Ada juga sebagian ulama mengatakan ayat ini juga menyertakan istri Nabi. Walau ada hadis tentang Ummi Salamah tidak boleh masuk, tetapi asbabun nuzul ayat ini tetap adalah tentang istri-istri Nabi. Lihat di awal-awal ayatnya itu. Berarti istri Nabi pun masuk di dalam kategori ahli baitnya Nabi. Kemudian ada hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang seorang Bani Hasim meminta kepada Rasulullah untuk menjadi petugas zakat. Kata Nabi Muhammad SAW, ahli baitku tidak boleh memakan zakat. Akhirnya seorang Bani Hasim ini pun tidak diberikan tugas sebagai pengurus zakat. Nah, berarti dari
hadis itu Bani Hasyim al-mawjudun fi zamanin Nabi dakhilun fi makna ahli bait. Kemudian kata ulama, karena ada hadis Banu Hasyim wa Banu Muttalib syai'un wahidun, bahwa Banu Hasyim dan Banu Muttalib itu adalah sesuatu yang sama, maka Bani Muttalib kemudian hukumnya disamakan dengan Bani Hasyim, masuk di dalam kategori ahli bait. Nah, jadi makanya saya di dalam kitab Al-Bayanul Zahabi itu ahli bait memilih makna ahli bait itu pertama ahli kisah, yang kedua ditambah istri Nabi, kemudian Bani Hasyim dari Bani Muttalib al-mawjuduna fi zamanin Nabi, yang ada di zaman Nabi. Jadi yang ada di zaman Nabi tidak termasuk keturunan yang ada sampai sekarang ini, walaupun dia sahih sebagai keturunan daripada ahli baitun Nabi, tetapi mereka tidak masuk di dalam kategori ahli bait illa fi bab zakah, hanya di dalam bab zakat saja. Maka hadis-hadis yang menerangkan fadilah ahli bait itu tidaklah termasuk keturunan yang ada sekarang. Maka ketika para Ba'lawi sering berceramah tentang keutamaan habaib, itu sebenarnya merampas makna ahli bait, karena hadis-hadis yang dia terangkan itu adalah hadis bukan tentang keturunan Nabi, tapi tentang ahli bait. Kemudian ada beberapa hadis yang dibawakan para Ba'lawi itu juga tentang hadis-hadis yang a'ana duriyati, siapa orang yang menolong keturunanku, itu hadis-hadis palsu. Itu hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya pernah membuat sebuah narasi, siapa yang dapat untuk membawa sebuah dalil yang menyatakan tentang kewajiban kita umat Islam untuk menghormati, memuliakan keturunan Nabi. Tidak ada. Yang ada adalah menghormati ulama, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama, dan lain sebagainya. Di dalam ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Takwa itu juga yang menjadi sebuah penilaian di dalam Islam, takwa dan ilmu. Nah, nasab itu sama sekali tidak ada, sampai keturunan pun itu apabila diteliti apakah mempunyai landasan epistemologis daripada ajaran Islam, landasan teologis, itu tidak ada. Ada katanya, kita lihat itu di kitab tasawuf Syekh Muhammad Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa yajibu mahabbatu duriyati Nabi, yaitu namanya perspektif. Kullun yukhadu qauluhu wa yuraddu illa sahib hadzal qabr, kata Imam Malik, bahwa setiap orang itu bisa diterima pendapatnya dan bisa ditolak kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Nah, setiap pendapat walaupun dia ulama ada di dalam kitab, itu bisa ditelusuri landasan teologisnya apa, dalilnya apa, di Al-Qur'annya apa, di hadisnya apa. Kalau misalnya dia menggunakan kias-kias dari mana, apakah sudah ada ijma'nya mana. Dan ini yang harus dikembangkan di dalam dunia pendidikan kita, terutama di pesantren hari ini. Jangan ini kita banyak memberikan membaca komentar-komentar, ya kan? Dengan banyaknya para kiai-kiai yang husnudzon, yang taklid dan sebagainya, itu akhirnya ada ketidakpercayaan publik nanti terhadap bagaimana cara pendidikan Islam di dunia pesantren. Nah, sebenarnya di dalam dunia pesantren itu apa hanya indoktrinasi, dogmatis, atau memang diajari cara berpikir? Kalau misalnya masa lalu punya Imam Asy-Syafi'i, punya Imam Abu Hanifah, apakah orang-orang semacam beliau di dalam dunia Islam tidak akan bisa lagi muncul? Kalau misalnya nanti ada mujtahid madhab, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih, apakah tidak mungkin orang-orang semacam mereka itu akan bisa dimunculkan kembali di dalam dunia Islam? Jika cara berpikirnya seperti para pendukung Nasab Ba'lawi, saya kira hal itu sangat jauh. Tapi bagaimana hari ini kita mari nahdhahkan ini, nahdlatul ulum, kita kebangkitan ilmu-ilmu agama, bagaimana hikmah daripada adanya diskursus nasab ini, kemudian mengangkat kepedulian kita untuk berpikir lebih metodologis di dalam bagaimana kita membangun peradaban masyarakat Islam kita berbasis dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena zaman ini selalu mempunyai masalah baru, Kang Mas Yusuf. Nah, tentunya orang yang ada di zaman kita hari ini akan berbeda tantangannya dengan cucu-cucu kita di masa depan. Apabila hari ini kita bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dengan ilmu kita yang hari ini kita pelajari, maka cucu-cucu kita harus bisa sama seperti kita bisa menyelesaikan masalah mereka dengan ilmu mereka, bukan dengan ilmu kita.
Kalau dengan ilmu kita masih punya laptop, kita masih punyanya HP zaman sekarang, mungkin nanti di masa anak cucu kita akan lebih modern dari hari ini. Dan tentunya masalah-masalah seperti itu memerlukan jawaban dari agama dengan situasi, kondisi mereka di hari itu, bukan di hari kita. Seperti kita hari ini, dalam diskursus nasab ini, ya mungkin orang-orang tua kita, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani, Mbah Mahfud At-Tirmasi, waktu itu mereka belum merasa perlu untuk membahas nasab Ba'lawi ini. Tetapi hari ini kita memerlukan itu untuk memverifikasi pengakuan-pengakuan mereka di hadapan publik, akhlak-akhlak mereka yang tidak mencerminkan pengakuan mereka dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan menjadi introspeksi buat semuanya, buat kita, buat umat Islam, buat para muhibbin, ya, buat para habaib sendiri. Ternyata ada masalah dalam hubungan sosial kita selama ini terkait dengan pengakuan kita sebagai keturunan Nabi misalnya. Mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diluruskan. Kita memerlukan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki, bahkan dianulir dengan anomali dalil-dalil yang telah ada. Toh kita bukan sebagai cucu Nabi, banyak yang orang mampu untuk berbuat sesuatu untuk membangun peradaban di atas dunia ini. Jengiskan dia bukan keturunan baginda Nabi, tapi dia bisa menguasai 2/3 dunia, 2/3 bumi di masanya. Gajah Mada, dia bukan tidak mengaku keturunan baginda Nabi, tapi dia bisa menyatukan Nusantara. Nah, Anda kalau mengaku cucu Nabi, apa yang bisa Anda lakukan selain pengakuan Anda di hadapan publik untuk mendapatkan keuntungan? Sekarang kita tagih orang-orang yang mengaku mempunyai latar belakang genealogi dari tokoh utama tertentu untuk dapat membuktikannya, baik secara ilmu nasab, ilmu sejarah, ataupun ilmu DNA. DNA ini sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Hari ini baru beberapa orang yang tes DNA, tapi masa depan mungkin negara sendiri akan turun tangan bahwa semua masyarakat harus tes DNA dan bisa jadi itu gratis. Dan di hari orang-orang yang mengaku orang Sunda kayak Kang Mas Yusuf, tiba-tiba ternyata haplogrupnya J1. Ternyata keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang tanpa diketahui oleh Mas Yusuf sendiri, karena ayahnya tidak pernah mengatakannya, kakeknya juga tidak pernah mengatakannya. Ini bisa terjadi. Di hari itu, Mas Yusuf tidak boleh langsung dawir-dawir keliling-keliling. Ini J1 nggak boleh begitu. Walau terbukti J1, ini tidak boleh. Ini masalah J1. Ini lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Itu dalam Muqaddimah fi Ilmil Ansab. Itu sudah dibahas oleh pakar-pakar nasab. Bahkan mereka telah mampu untuk memetakan turunan Nabi itu harus J1, orang-orang Kaukasus itu G, orang-orang asli dari Asia Tenggara itu O. Itu di dalam kitab nasab, ilmu nasab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, dan di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab itu sudah disebutkan haplo-haplo grup itu, Mas Yusuf. Jadi marilah kita bismillah hari ini, wahai seluruh bangsa Indonesia, wahai seluruh saudara-saudara kita dari Ba'lawi, ayo kita seuyunan bangun negeri bangsa kita ini tanpa kita merasa diri secara lebih tinggi daripada orang lain. Kita negara Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita punya sila yang sama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bagi umat Islam. Nah, ini saja mari kita kembangkan, kemudian mari kita berkompetisi sesuai dengan apa yang diberikan oleh negara kita untuk siapa saja anak-anak Indonesia yang dia punya kemampuan, punya prestasi, bisa dia jadi presiden, bisa dia jadi menteri, bisa dia jadi kepala daerah. Itu saja. Nggak usah lagi saya turunan Gajah Mada, ya kan? Saya turunan Siliwangi, kata Mas Yusuf, karena orang Ciamis kan turunan Siliwangi itu, di pinggir laut Sukabumi itu kan Siliwangi semua itu. Ini Mas Rebut Nurhuda kelihatan dari Ken Arok juga. Jadi siapapun itu, latar belakang apapun, ketika jadi bangsa Indonesia, ya bangsa Indonesia. Di hadapan negara kita, semuanya sama. Di hadapan Pancasila, semuanya sama. Di hadapan Allah, Allah telah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin dari saya, Kang Mas Yusuf.